Tambahan yang lain yang juga menarik, zakat itu juga boleh didistribusikan pada orang yang belajar atau pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, khususnya dan untuk teman-teman yang lain pada umumnya. Nah, ini yang orang mana soleh, nah sebutnya mengalih baca kita usul mau beri dari itu, mana usul melihat dari rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sekarang kita sudah ganti pembahasan. Kalau kemarin bab mayit, bab jenazah, sekarang bab zakat. Zakat secara bahasa artinya az-zakatu lughatan an-nama wa tadhir. Jadi secara bahasa zakat itu artinya berkembang an-nama, juga artinya wa tadhir, pembersihan atau penjernihan atau penyucian. Jadi untuk menyucikan diri, untuk menyucikan harta. Juga artinya tadi berkembang. Wasar'an dan secara syarak ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhi makhsusin. Secara syarak itu adalah penyebutan untuk harta atau untuk fisik badan dengan cara yang tertentu. Jadi untuk penyucian harta atau untuk penyucian untuk mensucikan diri atau jiwa. Pembukaannya cuman satu baris itu, karena nanti yang lebih rinci ada pembahasan yang tersendiri atau dibahas dengan tersendiri. Itu matanya cuman satu baris itu. Selanjutnya kita perkaya lagi melalui syarahnya, melalui penjabarannya, melalui keterangan tambahan dari si syarih. Jadi spirit zakat, kalau syarih, spirit zakat itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan, ya kalau bisa menghilangkan, setidaknya yang mengurangi ketimpangan sosial atau ketimpangan finansial, ketimpangan ekonomi. Nah, itu salah satu spirit zakat yang paling fundamental. Dan uniknya atau yang menjadi kepastian, zakat itu selalu disandingkan dalam banyak ayat Al-Quran, itu penyebutannya selalu disandingkan dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dan selalu hampir aja semuanya seperti itu. Jadi kedua-duanya baik vertikal maupun horizontal, hubungan hablum minallah maupun hablum minannas ini sangat penting dan menjadi rukun Islam. Kedua-duanya itu yang spirit zakat yang perlu ditekankan. Makanya di sini kata si syarih, apabila apabila menunaikan zakat atau membayar zakat secara individual, maksudnya langsung door to door. Misalkan kita mengeluarkan zakat langsung kita kasihkan ke asnaf, ke 8 asnaf itu, atau sekarang bisa lebih karena ada SDGs ya, development program itu, dan hanya bisa seperti itu, bisa, boleh, hanya saja dengan cara yang door to door, persen by persen seperti itu, akhirnya spirit atau tujuan daripada zakat tadi akhirnya tidak terwujudkan. Yang
Kalau kita mengeluarkan sendiri misalkan zakatnya 1 juta gitu kan, 1 juta kita bagi kepada 8 asnaf, masing-masing paling dapatnya ya 150.000, 200, dan itu perputarannya nunggu selama setahun. Nggak ini apa namanya, spirit zakat atau mengentaskan ketimpangan finansial, ketimpangan ekonomi tadi tidak tercapai. Nah di situ fungsinya Basnas, fungsinya Badan Amil, fungsinya lembaga zakat itu di situ. Jadi mengumpulkan dari ekonomi atau keuangan orang-orang kaya itu dikumpulkan, sehingga kenapa? Sehingga ketika didistribusikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat itu jumlahnya diharapkan bisa lebih optimal dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, kita bayangkan aja misalkan dari zakat fitrah aja ya, zakat fitrah itu biasanya kita mengeluarkan berapa kilo mas? Hampir 3 kilo ya. Sedangkan 1 kilonya itu beras berapa kira? 15 ya, 14 sampai 15 kali 3 50.000 atau 45, jangka penurun 50.000 kali jumlah penduduk. Itu dari zakat fitrah doang. Lah dari zakat fitrah doang, belum nanti ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, dan zakat-zakat yang lain. Apalagi sekarang ada zakat profesi, zakat kreativitas. Nah, karena justru dari kreativitas yang hari ini yang sudah Internet of Things itu, wah semuanya serba digital dan semakin lebih mudah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada usaha-usaha pertanian. Tani aja kena zakat, apalagi yang pemasukan yang semacam itu justru yang lebih besar. Nah itu yang juga perlu kena zakat juga. Artinya apa? Nah pengoperasian zakat yang secara optimal dan efektif efisien seperti itu diharapkan lebih optimal daripada yang individu door to door tadi. Walaupun secara fikih door to door tadi persen by persen itu sah ya. Boleh memang seperti itu boleh. Cuman itu tidak optimal karena atau tujuan dari zakat itu tidak tercapai. Tadi kan tujuan zakat itu mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan ketimpangan finansial, ketimpangan ekonomi. Itu tambahan dari si Syarif. Tambahan yang lain yang juga menarik, zakat itu juga boleh didistribusikan pada orang yang belajar atau pelajar. Jadi orang yang belajar terus kemudian mengalami kesusahan dalam hal ekonomi, itu bisa mengajukan kepada Basnas atau lembaga-lembaga zakat. Boleh itu. Wayajuzu sorfu zakat ala tolibil ilmi falau lumiha fi syabbi zaka wa najaba min talabil ilmi minal ladina ajazu anil istimrar fi talabihi li fakirhi, sebab dia fakir ya, sebab tidak mampu untuk bayar SPP. Bi an khusisolahu mablah qadru isyrina alfa liwasil bihi ta'limahu fil azhar masalan au mahad akhar, atau di kampus-kampus lain bisa untuk menyelesaikan studinya itu. Wa yasrif lahu al mablagh ala aksatin syahriyatin, bahkan dibayarkan tiap bulan. Nah, kebutuhan bulanan untuk proses pendidikan itu dibayarkan. Lakana hadzal amal mufida, maka yang pengoperasian zakat yang seperti ini justru sangat lebih bermanfaat. Karena apa? Karena dengan yang seperti ini maka 1-2 orang akan terentaskan dari kebodohan, sehingga dia atau mereka bisa lebih lebih membebaskan untuk dalam hal finansial. Begitu juga dengan UMKM, usaha UMKM itu usaha
menengah, usaha menengah. Jadi UMKM yang seperti itu tuh juga boleh dibantu. Kayak ini, wa idza kana sahsun yujidu az-zira'a wa ya'rifuha. Jadi ada orang yang memang ahli pertanian, dia ahli pertanian, wa ya'rifuha, dan memang ahli dalam bidangnya. Yusrafu lahu mablag kabirun yastari bihi ardhon wa alati zira'a. Disuplai untuk beli tanahnya itu diberikan tanah. Terus marang wa alati zira'a, perkakas fasilitas untuk mengelola pertanian tadi juga di wayak rusuha, dan untuk pengoperasian pertanian itu disupport semua pakai dana zakat. Harapannya apa? Nah, yang seperti itu akhirnya nanti dengan begitu maka satu orang dua orang akan merdeka secara atau independen secara finansial. Wahakadha man kana yasati yudiru atijara yudiru atijara. Begitu juga orang yang bisa berbisnis, bisa oleh bisnis. Kama nasu alaihi fi kutubil fiqh wa bi hadhihi tariqah yamhuna kullasanatin adadan min diwanil faqri wal miskina. Dengan cara yang seperti ini, ya enggaknya bisa nyoret 1-2 list orang yang setiap tahun yang terselamatkan dari kemiskinan itu. Wa juz'un minha yusrafu fi sabilillah li syira'il asliha wal mu'adat li tifaidiyah. Jadi untuk mendukung UMKM, untuk industri kreatif, juga untuk yang para pelajar tadi itu disupport pakai dana zakat. Kalau misalkan teman-teman ada saudaranya yang butuh atau kesusahan dalam bidang itu, bisa mengajukan ke lembaga amil zakat atau ke badan amil zakat terdekat, dan itu memang harusnya ada slot di situ. Apalagi ada semacam SDGs, itu salah satunya untuk human development, untuk pengembangan SDM. Sudah untuk pembukaan bab zakat saya kira itu. Untuk lebih detail kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya ada surut wujud zakat mal, syarat wajib zakat mal, terus zakat mal itu apa saja, terus surut wujud dan seterusnya. Sementara sekian, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.